Welcome back teman-teman to TNT, Tianjin Light Talk Show hari ini. Dan kita sekarang udah kedatangan tamu yang spesial banget nih teman-teman. Beliau terkenal banget, lagi heboh di mana-mana. Siapa lagi kalau bukan Kak Faruk Ibnu. Yeay, halo Kak. Ore, 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 ore. Yes. Halo Kak, mungkin Gimana? nih Kakak kan udah terkenal banget nih, tapi mungkin masih ada orang-orang yang gak kenal Kakak gitu. Boleh nggak coba Masa nih terkenal perkenalkan dari diri mana? Kakak nih? Terkenal dari Terkenal mana? lah. Masih gini-gini Terkenal aja. dong. Oh, masih gini-gini aja. Coba ya udah coba boleh dikenalin nih, Kak. Ya, perkenalan. Ini saya Faruk Ibnul Haki dari PPI Australia. Dan pada periode ini, pada Kongres 2021, diberikan amanah sebagai koordinator PPI Dunia untuk 1 periode ke depan. Terkait perkenalan juga, saya saat ini adalah PhD candidate di dalam bidang Urban and Regional Planning di University of South Australia di Adelaide gitu. Mantap, mantap. Kan kakak sekarang berarti menjabat sebagai koordinator PPI Dunia gitu ya, kayak. Nah, pingin tahu kan sebenarnya nih, kan berarti seorang pemimpin dong. Bener gak? Kakak ini seorang pemimpin gitu ya. Memimpin sekarang ya istilahnya PPI Dunia lah ada di bawah pimpinan kakak gitu ya sekarang ya. Ya, Nah, pingin tahu nih, kenapa sih kakak memutuskan gitu pada akhirnya kayak, ah ya udahlah saya mau gitu untuk memberikan diri saya untuk memimpin gitu. iya, ini sebenarnya itu adalah suatu panggilan dan suatu dorongan gitu. Jadi panggilannya itu adalah Hmm. apa? Karena saya melihat bahwa PPI Dunia itu membutuh program yang keberlanjutan. Dan ini saya memiliki komitmen di situ. Jadi bagaimana caranya PPI Dunia yang sudah berusia cukup dewasa ini jangan sampai itu setelah berganti koor itu nanti ganti program lagi, ganti koor, ganti arahnya lagi, ganti koor, ganti relnya lagi. Otomatis mau kemana nih PPI Dunia nantinya gitu kan. Nah, itulah kenapa saya itu terdorong panggilannya terpanggil untuk membawa PPI Dunia itu mendapatkan atau misalkan yang kaitannya bagaimana PPI Dunia itu selalu bisa sustain dalam hal program-programnya. Jadi biar selalu ada yang bisa diingat oleh Indonesia atau masyarakat Indonesia apa aja. Itu adalah panggilannya dan dorongannya itu adalah dorongan dari para ketua PPI negara di beberapa di 3 kawasannya dari mulai Asia, Oceania, lalu Tim Tengka dan Amero dan mereka itu mendorong ayo Mas ikut aja gitu di PPI Dunia dan PPI Dunia membutuhkan gitu karena saya coba sharing dengan beberapa ketua PPI negara ternyata mereka tertarik dengan ide dan gagasan yang saya bawa itunya nantinya gitu. Nah inilah apa sih ide gagasannya ya mungkin barang perlu ditanyain nggak ide gagasannya apa? Mungkin nanti itu bisa lebih jelas kalau teman-teman lihat di PPID punya program kali ya. Yo, itu Oke. dia. Jadi jangan dijawab sekarang. Kalau Jangan misalkan dijawab dijawab sekarang, sekarang betul nanti betul. kan repot gitu. Ya, kurang lebihnya Mm-mm. bahwa PPI Dunia ke depan itu kita akan mencoba menerapkan konsep pentahelix di mana itu adalah PPI Dunia ke depan itu akan bersinergi dengan 5 unsur pentahelix yaitu adalah government, university, industry, media and community. Itu dia. I see. Ini keren banget sih, Kak. Menurut kakak nih ya, kan kakak udah jelasin nih dari awal memang banyak orang yang mendukung kakak dan segala macam. Tapi ada nggak sih Kak dari diri kakak sendiri gitu ya mungkin kayak, wah saya tuh sebenarnya buat saya gitu ya, kriteria seorang pemimpin tuh saya seharusnya begini loh, saya seharusnya begitu loh. Baru saya layak jadi pemimpin. Itu ada nggak sih Kak di kakak gitu? Atau kakak tuh orang yang kayak, ah ya udahlah ini karena teman-teman mendukung dan segala macam udah ada kepercayaannya, ya udahlah saya coba aja gitu sekalipun saya merasa mungkin diri saya belum begitu kompeten untuk menjadi pemimpin gitu, segala macamnya gitu. Ya, benar ya. Pasti masih ada ya. Ketika misalkan saya mengambil filosofinya itu di atas langit itu pasti ada langit gitu. Jadi bagaimana ketika misalkan kita punya pandangan atau punya merasa, pasti kita harus merasakan bahwa kita nggak perlu ada berada pada titik teratas, bukan gitu. Jadi ini pemimpin itu adalah posisinya ada di bawah, Vin. Itu kalau saya. Hmm. Jadi suatu pemimpin organisasi, leader itu harus bisa yang mendorong. Beda dengan bos gitu.
Kalau bos itu ada di atas. Itulah kenapa dalam suatu organisasi ketika misalkan tipe pemimpinnya itu adalah bosi itu otomatis perlu ada sesuatu yang diperbaiki. Bagaimana pola leadershipnya atau seperti apa-apanya gitu. Tapi ketika misalkan pola pemimpin tersebut itu adalah melayani, tentu itu akan berbeda lagi. Betul, betul. Ini saya setuju banget sih, Kak. Karena memang kalau dari saya pribadi ya, saya ngelihatnya tuh pemimpin adalah seseorang yang memang dia harus paling capek di antara yang lain. Kalau udah capek pikiran, capek emosi juga, capek kerja juga gitu ya. Karena memang yang dipikirkan kan banyak gitu ya sebagai seorang pemimpin, nggak cuman kayak ya udah A, B, C segala macam selesai gitu. Tapi emang kayak ada tanggung jawab yang wah ini nih harus dikerjain begini nih, ini harus dikerjain begitu nih, gimana cara ngembangin teman-teman yang ada, gimana cara memberdayakan semua orang yang ada gitu kan ya. Betul. Emang tanggungannya berat sih gitu. Dan untuk apalagi seorang kakak nih misalnya sekarang menjabat sebagai koordinator PT Dunia ini hebat banget sih Kak gitu. Dan sebenarnya kita pengen tahu juga nih Kak, kayak kan sebelumnya mungkin kakak ya adalah di PPIDK juga ya, tapi nggak sebesar ini gitu. Kakak belum memimpin sesuatu yang skalanya sampai kayak gini gitu kan ya. Mungkin dari kakak ada nggak nih perubahan pola hidup atau, aduh dulu nih sebelum jadi pemimpin kayaknya hidup gue santai banget, tapi begitu jadi pemimpin sekarang kayak, aduh kok kayak berat gitu, tiap hari begadang, tiap hari balesin ini dan itu gitu. Ada nggak Kak? Ya, itu bener banget. Jadi gini, ini yang saya rasakan itu adalah suatu yang benar-benar real ya gitu ya. Jadi apa namanya, ada suatu perubahan siklus, mulai dari siklus tidur, lalu dengan siklus apa namanya, siklus komunikasi gitu. Karena PPI Dunia itu adalah 3 kawasan. Otomatis ketika misalkan 3 kawasan itu ada Asiania, Amerop, Tengka. Itu kan berbeda zona waktu semuanya kan. Difference time-nya itu besar gitu. Nah, coba bayangkan gimana sih cara berkomunikasi? Ya harus koornya dong yang ngalah gitu. Nah, itulah kenapa saya anytime 24 hours silahkan message, saya cut, kecuali kalau lagi low bed atau misalkan baterai habis, HP mati, baru tidak bisa dihubungin gitu ya. Tapi ketika misalkan masa tidur pun itu HP selalu on gitu. Jadi barangkali ada sesuatu atau apa itu selalu saya standby di situnya. Itu sih. Jadi bagaimana sih ketika misalkan seorang koor itu harus bisa meluangkan waktunya, mewakafkan waktunya itu untuk apa yang sudah dikomitmenkan di awal. Itu. I see. Udah kayak hotline call ya, kayak udah kayak call center loh. Kan 24 jam loh. Kan niatannya kan 25/7. Oh, 25/7. Udah bukan 24/7 ya. Luar biasa. Kan luar masih biasa. ingat kan gitu kan bagaimana ketika apa namanya salah satu yang saya menjadi pertanyaannya dalam perekrutmen Bubble Hub gitu ya. Itu salah satu pertanyaan yang saya ajukan kepada teman-teman itu adalah siap 24 hours gitu. Coba salah satu direktorat yang ini sudah mulai bekerja, sudah mulai menyusun itu adalah Dirkominfo kan. Betul. Jadi karena persiapannya sudah ada, malah juga sudah menjalankan program segala macam. Jadi inilah yang sebenarnya itu bagus lah itu. Ya udah bisa merasakan kan bagaimana 24 jamnya gitu. Ya, lumayan lah. Karena sebenarnya udah nggak kaget sih, karena dulu kan waktu sebelum ini juga aku kan ngambilnya tuh lumayan banyak gitu. Aku ikut 5 organisasi yang beda di satu one time gitu, at the same time gitu. Jadi kayak 5 beda tapi barengan gitu jalannya. Jadi itu kayak ya emang udah rapat tiap hari dari jam berapa sampai jam berapa gitu, dan sambil kuliah juga. Jadi begitu masuk ke sini ya emang lebih sedikit jumlahnya tapi tanggung jawabnya memang lebih besar kan. Tapi kayak yang ya udahlah masih bisa dijalanin gitu sih. Jadi udah nggak kaget sih sebenarnya, apalagi kan dipimpin sama seseorang Kakak Farouk ya yang emang tiba-tiba bisa jam 1 telepon gitu ya. Udah nggak kaget sih. Teman-teman, ini kita masih seru banget ngobrol-ngobrolnya bareng sama Kak Farouk, dan tapi sekarang kita udah mau masuk ke segmen Rumpiin Aja. Di
dimana di segmen kali ini kita bakal kasih beberapa pertanyaan, ya bukan cuma buat Kak Faruk sih, kita bakal main game Kak, jadi kita bakal sweet, yang kalah bakal ditanya sama yang menang. List pertanyaannya aku Ya. kirim ke WhatsApp-nya Kakak. Oke. Harus dijawab sejujur-jujurnya dan sebaik-baiknya gitu. Aduh, Oke? berat banget ini nih. Pertanyaannya jangan berat-berat loh ya. Itu pertanyaannya udah aku kirim ke WhatsApp Kakak, jadi nanti Kakak tinggal pilih aja mau yang mana ditanya itu. Kalau Oke. aku kalah ya, tapi kalau aku menang ya berarti aku yang nanya ke Kakak gitu. Oke? Oke, siap. So let's go guys. Ini dia Ruh aja. Oke, yuk kita game sweet. Oke. Ayo. 1, 2, Dua, 3. tiga. Aduh. Oke, aku pengen nanya nih Kak sebenarnya. Oh ya, anyway teman-teman, pertanyaan ini aku nggak tahu ya pertanyaannya juga ya, karena ini dibikin sama tim kita, ada yang buat, dan ini bener-bener pure nggak ada settingan guys. Jadi ini bener-bener baru dikasih, oke? Ini pertanyaannya berat banget ini nih. Aku mau nanya Kak, pertama kali, Kakak pernah nggak menghalalkan segala cara biar bisa kepilih jadi ketua? Sepanjang pengalaman saya itu tidak pernah ya menghalalkan segala cara ya. Artinya kalau misalkan menghalalkan segala cara itu artinya hal yang buruk pun itu dilakukan gitu ya. Nah, itu tentu itu tidak baik dan itu bukan, tidak ada pembelajaran buat kita bagaimana kita itu siap itu menjadi pemimpin. Itu yang pertama. Jadi jangan pernahlah menggunakan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suatu posisi gitu. Itu nggak baik sama sekali. Itu bukan pembelajaran dan bukan menjadi identitas kita sebagai orang Indonesia gitu. Ya, itu jadi otomatis ini akan menjadi apa ya namanya ya, suatu degradasi nilai ketika ada orang untuk mendapatkan suatu posisi menjadi seorang pemimpin tapi menghalalkan segala cara, itu adalah suatu degradasi nilai di dia itu sendiri. Jadi pesan saya kepada Josephine dan teman-teman semuanya, jangan pernahlah untuk menghalalkan segala cara. Benar-benar itu nggak baik buat kesehatan dan juga tidak baik buat pikiran gitu. Jadi gunakanlah akal sehat kita dan gunakanlah aturan yang ada tuh seperti apa. Itu lakuin aja. Jadi jangan pernah melanggar dan jangan pernah untuk mencoba untuk melanggar. Itu aja. 1, 2, Dua, 3. tiga. Penting. 1, 2, 3. Batu. Ya udah, aku kertas. Menang siapa? Aku lah. Oh lah. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya nih. Kakak pernah nggak merasa terbebani dengan pekerjaan yang banyak banget? Pasti pernah dapat masa itu, pasti pernah. Karena itu manusiawi. Gitu ya. Tetapi kamu dengan background sebagai seorang arsitek, pernah studi belajar di arsitektur, tahu sendiri kan kalau anak arsitektur itu gimana gitu kan. Nah itu menjadi pernah di tempatnya di situ. Jadi mulai dengan tugas yang segambreng, harus nggak tidur selama seminggu, itu pernah. Nah ditambah lagi saya pada saat S1 itu pun juga aktif di organisasi, itu otomatis bisa mendapatkan di tempat ya. Nah ini yang akhirnya membawa saya itu ketika misalkan sudah berkomitmen untuk menjadi suatu amanah gitu, itu harus bisa dilakukan apapun, seberat apapun, itu harus. Gitu. Nah itu yang sebenarnya itu membawa saya akhirnya itu bisa ya pada saat ini gitu. Jadi baik itu mulai menjadi koordinator maupun di pekerjaan itu udah seperti itu. Bahkan ya kalau misalkan kata orang pernah juga merasakan apa namanya Bandung Bondowoso gitu. Nggak tahu ya Bandung Bondowoso ya. Nggak tahu tuh, apa tuh? Nah, itu coba googling gitu kan. Itu seperti mengerjakan itu sistem SKS lah, sistem kebut semalam itu harus jadi. Jadi bagaimana caranya? Tetapi itu bukan dalam konteks ujian atau apa ya gitu ya. Tapi pernah merasakan bahwa diberikan tugas sama seseorang gitu kan. Lalu dimintakan harus selesai gini. Gila lu, tak yang bener aja. Ya iya gitu.
Tapi akhirnya ya bisa tak selesaikan gitu. Walaupun itu memang tidak tidur ya. Tadi kalau disampaikan ada 24 jam satu hari, itu mungkin melebihi deh 24 jam. 25 apa 26 jam gitu. Jadi ini yang sebenarnya ini menjadi apa ya? Pertempaan lah gitu. Benar-benar menjadi pembelajaran buat kita bahwa background atau misalkan skill kita itu ada di mana itu bisa menjadi pengaruh juga. Gitu. I see. Luar biasa banget sih ini. Parah. 26 jam ya berarti ya. Udah sehari itu bukan 24 jam. Kurang 24 jam ya. Yoi. Tapi kalau misalkan sekarang ya mungkin itu udah tidak bisa kayaknya. Itu, Too itu much harus ya. ingat tuh, itu harus ingat nih. Ini kan berbeda nih, itu beda pada zamannya kan. Gitu. Kalau Oh. sekarang ini sudah diingatkan bahwa tubuh kita itu bukan mesin. Mesinnya mobil kita aja itu ketika misalkan dipakai 24 jam itu butuh pendinginan kan gitu. Itu mesin loh gitu, yang terbuat dari besi gitu. Betul. Nah, itu saya masih ingat tuh ya. Itu pada saat acara apa, conference apa gitu ya. Ada salah satu pemuka agama internasional. Saya lupa namanya. Dia memberi tahu saya gitu. Tiba-tiba ngomong dengan santainya gitu. Dia itu adalah orang Thailand Hmm. dan benar-benar dia itu adalah biksu ya gitu ya. Jadi mencoba menerapkan bagaimana hidup yang baik gitu. Jadi saya masih ingat banget diwanti-wanti. Kamu hidup itu jangan seperti mesin. Mesin aja itu perlu istirahat. Nah, apalagi kamu manusia. Manusia itu adalah organ tubuhnya itu yang paling rentan. Jadi gunakanlah tubuh kamu itu untuk sebaik-baiknya dengan cara istirahat. Gitu. Jadi sebeban dengan setelah itulah saya mulai menikmati bagaimana caranya mencoba jam istirahatnya minimal itu berapa jam itu saya lakukan. Jadi ketika misalkan saya tidurnya telat, saya harus mengakumulasi ketelatannya itu berapa menit, berapa jam. Nah itu saya harus hitung di situ. Gitu. Polanya Iya yang saya sih. lakukan. Oke, berarti pola hidup sehat tuh mulai diterapkan ya kak ya? Benar. Kalau misalkan nggak diterapkan berabe nanti kan. Nah Betul, betul. ini dari tadi saya sweet itu kok kenapa kalah terus ya? Saya nggak tahu kak. Aduh gimana tuh kak? Saya emang kalau misalkan gang itu ya, sweet itu saya emang hobinya nggak tahu ya, selalu kalahan gitu. Oh gitu. Ya ampun, kasihan banget. Ya udah Coba nih, ulangi ayo, lagi, saya pengen coba menang. ayo sekali lagi. Satu, Tuh, dua, dua, tiga. tiga. Ah, Curang banget itu telat delay berapa detik. Parah, parah. oke. Gimana, gimana? Kamu itu kan sebagai ketua PPI cabang ya, Vin ya. Iya. Ini Kok kan saya juga, deg-degan ya? ini kan juga seorang leader nih bagi PPI cabang juga gitu. Iya. Mau tanya nih, pernah nggak sih berdebat dengan anggota lainnya atau teman dekat kamu gitu ya? Nah, atau teman yang kamu kenal karena beda pendapat nih. Oke. Oke, kalau soal ini sebenarnya tentang perdebatan ya. Perdebatan tuh pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Karena namanya manusia kita punya pemikiran yang berbeda-beda, bahkan kayak mohon maaf nih kayak di keluarga aja antara bapak sama emak bisa berantem gara-gara beda pemikiran gitu. Padahal satu rumah gitu. Kakak Hmm, sama adik juga bisa berantem gara-gara beda pemikiran gitu. Karakter betul. orang-orang juga udah pasti beda-beda gitu. Apalagi ketemu di organisasi yang ya terbilang besar gitu loh lingkupnya gitu. Jadi udah pasti pernah kalau berdebat. Tapi pertanyaannya kalau misalnya berdebat itu diselesaikan dengan baik atau enggak gitu. Hmm, Nah, kebanyakan kalau dari aku selesai dengan baik sih gitu. Jadi memang apa namanya kalau misalnya aku berdebat sama seseorang pasti ada argumentasi yang menurut aku memang ini yang benar gitu hmm, dan aku tuh jarang banget aku ngomong keluar dari fakta atau keluar dari apa yang bisa aku buktikan gitu. Jadi hmm, kayak kalau aku ngomong pasti ada sesuatu bukti yang bisa aku bawa aku kasih lihat ke orang itu kayak oh nih buktinya ini gitu. Makanya sebenarnya kalau di dalam perdebatan teman aku bilang
Vina tuh nggak bisa kalah kalau didebatin. Susah kalahin Vina ini kalau debat gitu. Mantap. Cuman balik lagi kan aku manusia ya, maksudnya punya salah juga dan segala macam. Ada kok waktu-waktu di mana emang lagi capek banget dan lagi stres banget, udah mungkin karena ego juga ya saat itu ya. Jadi kayak ego udah tinggi juga, terus ngomong ABC dan segala macam, tiba-tiba ada yang call, dia teman dekat aku, dia bilang gini, kayaknya tuh udah kelewatan deh, kayaknya yang bener tuh gini 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 gini, emang argumennya bener, cara ngomongnya aja yang salah, dibilang gitu. Terus aku kayak di situ karena dia teman deket aku juga ya, jadi aku kayak ya udah take time dulu untuk ya udah cooling down, habis itu ya udah baru kayak oh ya bener ya tadi salah ya, sorry ya gitu. Jadi kalau menurut aku gitu, kalau pemimpin tuh emang kalau dia salah ya minta maaf, kalau dia bener ya udah gitu, karena kita kan juga pemimpin juga manusia ya, maksudnya punya salah juga, sama-sama makan nasi juga, terus sama-sama bisa capek juga gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang membedakan sih pemimpin sama bukan pemimpin gitu, karena kalaupun kita bukan pemimpin, kita adalah pemimpin untuk diri kita masing-masing kan gitu. Jadi Mantap. ya menurut aku gitu, kalau perdebatan pasti ada gitu sih. Cocok nih, ini calon leader masa depan ini. Amin, aku aminin aja dah. Bahaya, dilanjutin bahaya nih. Ayo. Ini to be continue deh, ya gitu ya. Aduh. Ya udah, ayo lanjut. Oke, tuh 1, dua 2, tiga. 3. Curang banget. Udah 2 kali. Ya udah, ayo. Oke, tak baca lagi ya. Nih, Ya. lagi-lagi nih. Pernah nggak sih gitu, kalau misalkan uh, Apa, ayo. kamu ini kan sebagai seorang ketua PPI cabang di Tiongkok, gitu kan? Pernah nggak sih merasa tersaingi sama anggotamu, atau misalkan, atau justru malah sebaliknya, kamu itu merasa paling besar daripada yang lain? Oke, aku jawab nih ya, merasa tersaingi atau enggak. Aku tuh bukan tipe orang yang kompetitif sebenarnya. Aku tuh anaknya nggak ambisius banget gitu. Cuman memang kalau dibilang untuk kalau kekerjaan dan sudah ada tanggung jawab, aku tuh anaknya memang bertanggung jawab aja gitu. Bukan yang kayak saya harus dapetin posisi ini dan saya harus dapetin posisi itu, enggak gitu. Enggak ada sama sekali pemikiran seperti itu gitu. Jadi kalau dibilang merasa tersaingi, jelas enggak sih. Karena maksudnya aku pun juga maksudnya sebagai pemimpin sekarang harus belajar juga sih sama teman-teman yang aku kerja bareng gitu. Karena aku melihatnya gini sih, sekarang mungkin aja posisi aku adalah ya sebagai orang yang memimpin teman-teman yang sekarang ada. Tapi one day bisa jadi teman-teman yang aku pimpin sekarang itu justru yang memimpin aku di depan. Jadi sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada perbedaan gitu. Nggak, kalau aku ya aku memandangnya tuh nggak akan ada junioritas dan senioritas, karena buat aku itu nggak penting. Yang penting adalah di saat kita punya ilmu, kita berbagi, kita apa ya, mengembangkan orang lain, kita pun juga ikut berkembang. Jadi kita sama-sama belajar aja gitu, sama-sama iya bareng-bareng aja gitu. Nggak perlu lah yang namanya kayak wah ini nih harus ada begini, harus ada begitu gitu. Enggak sih, karena menurut aku kalau udah sampai ke sana artinya udah nggak sehat gitu. Ada kepentingan pribadi artinya gitu. Betul. Ini bagus banget nih ya. Saya mencatat ya. Ada satu poin yang didapat nih dari Josephine nih. Dia bilang bahwa dia tidak ambisius untuk mendapatkan posisi. Betul sekali nih. Ini perlu diketahui juga nih ya. Si Vina ini bukan yang mengejar menjadi kabid di PPI dunia nih. Perlu tak jelaskan. Tapi saya melihat bahwa si Vina ini memiliki skill di bidang talenta atau misalkan di konten kreator. Ini bagus gitu. Nah, pada saat itu saya sedang mencari nih, Vin. Ternyata yang tahu, oh ada nih, ada orang gitu. Makanya saya challenge di situ. Sanggup nggak 24/7? Oh ya udah wis gitu. Betul. Nah, ini bagus sekali. Jadi emang bener nih. Jadi ternyata udah terbukti ya. Saya menjadi saksi ya bahwa si Vina ini apa yang dia sampaikan memang saya akuin itu memang bertanggung jawab gitu. Jadi ini bagus sekali untuk suatu pembelajaran, apalagi dalam masih usianya yang sangat muda sekali gitu ya. Udah megang ketua PPI cabang itu luar biasa sekali gitu. Jadi saya mungkin kalah Vin gitu. Karena apa? Saya megang di ketua di PPI di PPIA di University of South Australia aja itu posisinya udah master saya. Jadi
karena memang backgroundnya di Australia itu emang orangnya kritis-kritis semua, jadi ya udah wis gitu. Jadi luar biasa sekali dinamikanya gitu. Ya udah, akhirnya ditempatlah saya di sana gitu. Jadi ini bagus sekali buat Vina dan PPI Tiongkok juga ya gitu ya. Jadi ada suatu pesan bagus dari Vina sendiri bahwa ya selagi kita itu bisa diberikan amanah, ya kita harus bisa bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Ini bagus sekali. Jadi itu salah satu variabel sosok leader masa depan kalau menurutku. Cie, Wede, mantap, luar biasa. asik. Aduh, tapi aku percaya sih Kak, maksudnya yang kayak gini tuh banyak teman-teman yang di generasi aku gitu ya sekarang banyak yang kayak gini gitu. Bahkan mereka mungkin lebih lebih hebat-hebat gitu daripada aku. Karena Bener, karena bener, generasi bener. sekarang tuh apa ya? Aku ngeliatnya tuh kayak ada percepatan gitu loh Kak. Jadi Mm-mm. semakin lama tuh anak-anak tuh kayak generasi aku pun juga semakin cepat untuk belajar, semakin cepat untuk kayak oke, yes, mau terima tanggung jawab gitu dan ngerjainnya itu gitu. Jadi Mm-mm. emang luar biasa banget sih ini. Gila. Betul, betul, betul banget. Banyak kok, saya saksi kok. Yang telepon tiba-tiba, bisa nggak Mas? Bisa nggak? Banyak Akhirnya yang ya kayak gitu. dia nggak masuk kategori itu. Jadi ya sorry ya, baru kenal gitu kan tiba-tiba ini gitu. Ya udah. Saya bukan tipe yang semacam itulah. Jadi jangan sampai itu adalah jabatan itu adalah menjadi transaksional, itu nggak baik. Betul, Jadi betul. harus dilihat dari uh, kapasitasnya sama capability-nya gitu. Jadi Asik. untuk menempatkan ya, mungkin ini pengalaman saya di PPI Dunia gitu. Beberapa yang saya ajak approach gitu ya. Ini saya lihat berdasarkan dari passion, kapasitas dan kapabilitas. Baru setelah variabel tiga itu sudah dapat, baru saya tanyakan masalah komitmen dan loyalitas. Jadi, apakah kamu bisa berkomitmen di posisi tersebut? Apakah kamu bisa loyal untuk bisa mengembangkan di situ gitu. Ketika sudah, ayo bareng-bareng gitu. Luar biasa. Keren banget sih. Parah. Emang, tapi ini sih, aku juga sadar gitu ya, seorang leader tuh, dia tahu gimana membawa dirinya, dan dia tahu orang-orang seperti apa yang sanggup untuk mendukung dia gitu. Dan Benar, itu luar betul biasa banget, sih. betul banget. Gitu. Keren. Ayo Oke, lanjut. lanjut. Mungkin 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 Tuh, dua terakhir, dua pertanyaan lagi ya. dua, Dua, tiga. tiga. Kak. Ya, silakan. Ayo. Biasa. Ini kan kalau misalkan dalam strategi ini kan Ya, harus siap. sesuai. Harus kalah dulu, baru yang akhirnya itu harus menang. Oke, Gitu. siap. Nih, pernah nggak merasa nggak pantas jadi pemimpin karena kinerja kurang bagus? Oke, wah ini deep sih sebenarnya ya. Kalau soal ini jujur aja, aku tuh nggak pernah ngerasa layak sih, jujurnya ya. Kayak soalnya gini, aku tuh tipe anak yang memang kalau aku udah achieve sesuatu, aku akan lihat lagi ke depan aku bisa achieve apa. Aku udah achieve Hmm. sesuatu, aku akan lihat lagi ke depan aku akan achieve apa. Bukan yang nggak merasa puas ya, aku bisa aja puas gitu, tapi aku tuh selalu ngelihat kayak, aduh udah di sini nih, kayak masa iya nggak next level, masa iya nggak ngerjain lagi. Dan aku tuh ngelihatnya justru ini jadi tantangan yang sebenarnya sulit gitu. Kenapa? Karena bisa titik-titik tertentu mungkin yang kayak Kak Faruk gitu ya udah di titik sekarang koordinator, ke depannya tuh kayak aduh gimana ya mau achieve apa lagi ya gitu. Nah buat aku tuh ini agak-agak tricky gitu. Jadi kalau dibilang ditanya seperti ini gitu ya aku tuh nggak pernah apa ya nggak pernah berpikir seperti itulah gitu. Gitu sih. Jadi ya sulit sih. Jadi kalau ditanya pantas gak pantas ya sebenarnya nggak ada yang pantas gitu. Yang ada tuh mau atau nggak mau aja gitu. Benar, benar, benar. Mantap itu. Jadi sesuai ya, kalau misalkan dilihat dari itu ya, kalau misalkan kita bisa masuk gitu kan, apakah kita itu merasa kurang pantas? Tentu orang yang memiliki jiwa leader gitu, ya, itu tentu akan merasa yakin bahwa kita itu mampu. Dan jangan pernah merasa dulu kita mampu, tapi itu harus bisa merasa apakah saya pantas atau enggak.
Itu penting. Hmm. Jadi coba kalau misalkan kita merasa mampu, saya bayangkan aja gitu. Saya merasa mampu nih jadi presiden Republik Indonesia gitu. Tapi apa ia pantas gitu? Itu penting banget gitu. Jadi jangan sampai merasa ini nggak baik kalau misalkan hanya sekadar merasa. Hmm. Itu dalam filosofinya kan ojo rumongso gitu. Kalau orang Jawa gitu. Jadi rumongso itu kan merasa gitu. Ini terlalu berat ya ketika misalkan kita merasa mampu gitu. Nah, tetapi kita itu harus merasa apakah saya pantas atau enggak itu. Jadi banyak sekali lah pelajaran yang bisa diambil. Jadi itu harus bisa mendapatkan gitu. Saya sebelum ini ya, contoh di PPI Dunia gitu. Ya saya tanya, apakah saya pantas? Apakah saya mampu gitu. Ya alhamdulillahnya beberapa teman-teman baik itu yang nggak mengenal saya dengan baik dan orang yang mengenal saya dengan baik saya tanya begitu alhamdulillah mereka menjawabnya itu sesuai gitu. Kamu mampu dan kamu pantas gitu. Jadi Hmm. ya akhirnya itulah yang meyakinkan saya untuk maju menjadi koordinator PPI Dunia dan alhamdulillah benar-benar dipercayai gitu. Luar biasa. Berarti ini tuh mengukur pantas atau enggaknya juga kita mesti lihat dari orang lain juga ya. Harus ada teman-teman yang Betul. bantu menilai gitu ya. Benar. Jadi jangan sampai menilai itu hanya dari satu kelompok doang. Betul. Kalau Dari misalkan teman-teman dari kita satu doang kelompok ya. doang, repot kan. Betul. Itu. Ini menarik banget sih. Waduh. Oke lah, yuk. Terakhir yuk, Kak. Satu, Satu, dua, dua, tiga. tiga. Oke, teman-teman. Kali ini saya kalah ya. Ayo. Oke, pertanyaan terakhir gitu. Pernah tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan? Oke, bertanggung jawab atas kesalahan ya. Kalau ditanya mau bertanggung jawab atas kesalahan, ya mau lah pasti. I mean, kalau emang salah kan manusia nih ya, wajar banget kalau bikin salah, wajar banget kalau kepleset jatuh gitu kan ya. Jadi ya mau nggak mau harus minta maaf, mau nggak mau harus tanggung jawab gitu. Karena orang yang nggak berani untuk bertanggung jawab karena kesalahannya, menurut aku ya dia cuman pilih dua, antara dia gengsinya terlalu besar atau dia emang bodo amat gitu. Kalau gengsi terlalu besar, mungkin dia mau minta maaf, tapi dia nggak berani gitu, karena gengsi terlalu besar. Tapi kalau dia emang egois banget, ya artinya dia bodo amat gitu, kayak dia mau salah mau nggak, dia tetap benar gitu. Kan kalau ada orang tuh sering ngomong, cewek selalu benar gitu kan ya. Nah, itu kan mungkin karena, ya mungkin ada beberapa cewek-cewek yang ya egois aja gitu, kayak ya pinginnya saya benar gitu, nggak mau salah gitu. Aku sih ngeliatnya gitu ya. Jadi sebagai manusia ya, kita tetap harus lihat lah gitu, kalau memang kita salah ya kita minta maaf, kalau misalnya kita benar ya udah gitu loh, nggak masalah gitu. Itu sih Mantap, mantap. gitu. Keren banget tuh gitu. Ya, kurang lebihnya ya tentulah. Ketika kita salah, ya harus kita akuin itu salah. Nggak pernah, jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa benar. Gitu. Kalau salah ya katakan salah. Kalau benar juga harus katakan benar. Itu wajib. Betul. Gitu. Jadi itu yang harus bisa diambil. Gitu. Jadi ini bagus sekali gitu ya. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan tentunya ketika misalkan kita sudah jadi pemimpinnya, kalau misalkan diingatkan oleh anak buah harus oke, kita harus terima. Terima, betul. Jadi beberapa mulai di saya terapkan, beberapa saya minta masukan, saya nggak pernah ini malu. Misalkan saya beberapa diskusi sama kamu juga kan, Betul, betul. baiknya gimana coba gitu. Oh iya bagus, good, good, good. Terus masalah ini gimana? Sama, semuanya saya terapin gitu. Jadi itulah harus pentingnya kita itu di sini tuh punya mata, punya telinga. Mata itu adalah untuk melihat, telinga itu adalah untuk mendengar, lalu divisualisasikan dengan diverbalkan dengan apa yang kita miliki, yaitu dengan bersuara. Luar Itu biasa. sih tentu. Luar biasa banget sih, Kak. Sebenarnya Oke. aku tuh pingin nanya satu pertanyaan ini, tau gak sih ke kakak, tapi itu gara-gara aku kalah jadi aku nggak bisa nanya nih. Aduh, Apa sebel itu? banget. Apa itu? Aku pingin nanya, kakak pernah nggak sengaja mimpin buat kelihatan di depan cewek gitu?
Aduh, ini dalam saat apa nih gitu. Kalau misalkan sekarang ya udah nggak ada lah gitu. Iya, waktu dulu-dulu kali ada Oh, gitu. dulu-dulu. Iya. Dulu saat S1 ya tentu ada lah gitu. Biar kelihatan hebat gitu ya, Kak ya. Yo, itu ada. Aduh. Bahkan ya itu wajar sih kalau saat S1 ya gitu. Jadi hanya sebatas pengen menunjukkan ini aja. Karena pada masa itu kan masih mengembangkan diri kita. Hmm. Kita itu mau kemana gitu. Jadi identitas kita itu belum terbentuk. Wajar. Jadi ketika misalkan pengen memperlihatkan siapa akunya, itulah pada saat itu. Nah ini masa Aduh. usianya kamu, Win. Itu. Jadi kalau misalnya itu masa usia 20-an itu masih berada dalam tahap seperti itu. Jadi Hmm. pengen memperlihatkan ini loh aku gitu. Jadi keakuannya itu besar gitu. Jadi I see. bukan membawa kita gitu. Jadi masih memperlihatkan bahwa ini aku bisa loh. Bagus nggak nih gitu. Tapi kelanjutan ceritanya gimana tuh, Kak? Ada Hah? kelanjutannya nggak? Ada kelanjutannya nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Cuma sebatas itu doang ya? Ya, itu kan Oh. gini, kalau kata iklan itu kan kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda kan gitu. Jadi masalah itu biarin aja gitu. Jadi nggak perlu dipikir pusing. Orang namanya ini doang. Tapi emang gini, sebenarnya bukan untuk satu atau ini doang gitu ya. Bukan hanya untuk karena faktor misalkan ada incaran kita gitu. Enggak, bukan itu. Tetapi lebih Jangan. cenderung kepada bagaimana mereka itu bisa terkesan dengan cara kita memimpin. Itu aja. Jadi, nah dengan cara begitu akhirnya kita dipercaya lagi, dipercaya lagi, dipercaya lagi. Gitu. Wede, luar biasa. Aduh, thank Jadi, you lo udah dijawab loh sekalipun kita keluar ah, dari game nih. Karena saya penasaran ya. kalau misalkan ditanya saat ini gitu, udah nggak perlu lagi gitu. Jadi yang sekarang itu adalah bagaimana kita tahapan memberikan kepada organisasi kita itu adalah yang terbaik, mengabdi aja. Jadi itu sudah saatnya di situ. Tapi kalau misalkan Vina sekarang itu sudah pada tahap memimpin PPI Tiongkok ya di cabang, itu adalah berniatnya itu adalah mengabdi, itu tak acungin jempol. Jadi artinya itu sudah lebih maju, sudah saatnya gitu. Jadi jangan sampai ketika misalkan saya itu memimpin. Ini bagus ya, ketika misalkan dalam level itu kita itu sudah bisa pada tahap berpikir bahwa kita saat ini itu adalah mengabdi. Itu luar biasa sekali. Dulu itu pada saat S1 itu kegiatannya ya mohon maaf, itu tidak seperti di PPI, jauh banget. Gitu. Jadi beruntunglah buat kita yang masih studi S1 atau undergrad itu sudah bergabung bersama PPI itu menjadi sangat beneficial banget. Jadi karena apa saya bisa mengatakan itu? Karena PPI ini levelnya itu tidak hanya untuk level S1 saja. Itu ada S1, ada S2, ada S3. Tapi Betul. coba deh kalau misalkan di kampus kita di Indonesia yang aktif di organisasi itu rata-rata itu adalah anak S1. Satu. Dan kita geng-gengannya juga sama S1 seumuran semua. Jadi pemikirannya itu belum maju ke depan. Paham, paham. Itu dia. Jadi makanya kalau misalkan sekarang berpikir apalagi pada lahap ini gitu udah itu udah beneran banget. Jadi itulah kenapa saya berpikir bahwa jangan sampai deh nggak join atau misalkan ada yang mencoba apa namanya jangan join di PPI itu. Kasihan dong. Ini PPI ini kan luar biasa sekali. Betul. Jadi haruslah ada orang pengen berkembang itu harus kita support gitu. Kita Jadi dukung ya. harus didukung. Orang niatnya udah baik kok, masa sih nggak didukung? Kan gitu aja, simple aja gitu. Jadi gimana caranya biar mereka ini juga bisa baik dan bagus itu seperti apa? Nah itu yang harus kita lihat. Karena ketika misalkan mereka melakukan dengan baik, ya udah otomatis bakalan mendapatkan juga. Tapi kalau misalnya mereka
melaksanakan tugasnya dengan tidak serius-serius, itu pun juga dia bakal mendapatkan dampaknya juga kok gitu. Jadi Betul. dia itu mau seperti apa itu memiliki resiko masing-masing gitu. Jadi nggak usah khawatir di situ. Itu. Luar biasa banget Kak Faruk. Wih, thank you so much loh Kak udah sharing-sharing sama kita hari ini. Mungkin Iya, sebelum kita tutup nih Kak, boleh gak kasih kata-kata ya kalau misalnya teman-teman yang mau menjadi pemimpin nih, atau mungkin teman-teman baru mau memulai nih kayak gitu-gitu. Nah Kakak boleh nggak nih ada pesan-pesan mungkin gitu? ya kalau itu sama ya, saya itu masih berpikir bahwa ketika kita itu sudah bisa menjadi pemimpin itu harus bisa memberikan. Jadi bukan mengambil. Jadi kalau misalkan apa yang kamu miliki itu harus bisa kamu berikan kepada organisasi di mana kita pimpin. Jadi dengan begitu pasti organisasi ini akan semakin berkembang dan semakin baik. Kalau misalkan tagline-nya PPID saat ini kan cendeki apik gitu. Nah inilah tekad saya untuk membuat PPI Dunia semakin apik lagi. Kalau periode kemarin itu sudah berharisma gitu kan. Nah, saat ini saatnya lebih apik lagi gitu. Luar biasa. Jadi Keren banget sih. harus bisa dong. Jadi bagaimana sih caranya? Ya itu harus bisa mengontrol, harus bisa mengekspansi dan juga bisa mengeksekusi programnya. Jadi kalau pengen tahu programnya PPI Dunia apa saja, nah stay tune lah di sosial medianya PPI Dunia gitu. Yo, aduh. Ya nih, jadi terakhir nih mungkin buat teman-teman yang mau follow PPI Dunia, ada IG-nya di bawah ini. Silahkan di-follow. Juga mau follow Kak Faruk, IG-nya ada di Faruk Haki. @farukhaki. Kita bakal taruh di description below juga ya. Buat teman-teman juga jangan lupa follow PPT Tianjin. Thank you teman-teman udah nonton semuanya. Thank you Kak Faruk udah sharing-sharing Siap, sama kita. mantap, mantap. Salam Iya high five. semuanya. Oke. Salam high five. Bye-bye. Bye-bye.